Kita kan selalu merayakan Natal dan Paskah. Kalau kita bicara soal kelahiran Kristus, kita selalu merayakannya dalam ibadah Natal. Kalau kematian dan kebangkitan Kristus, kita merayakannya di Paskah. Nah, kenapa kenaikan Kristus harus dirayakan? Hari ini gitu ya, setelah sekian lama kita sama-sama merayakan kenaikan Kristus. Kira-kira ada yang bisa menjelaskan enggak? Apa itu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga? Kalau ada, boleh angkat tangan. Bisa jelasin 10 menit kita doa tutup. Ada? Ada yang mau? Nah, kenapa ya? Kenapa penting untuk kita merayakan kenaikan Kristus? Nah, judul sharing saya hari ini adalah Ascension of Jesus gitu ya, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah sebuah peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitannya. Nah, di mana Yesus itu kenaikannya disaksikan langsung oleh murid-muridnya. Jadi fisiknya beneran terangkat ke atas gitu ya. Dan terangkat ke surga, ke langit-langit, kemudian hilang dari pandangan setelah tertutup oleh awan. Nah, selama 40 hari setelah Yesus bangkit, dia mengajarkan murid-muridnya, kemudian ia menunjukkan dirinya, menampakkan dirinya, kemudian memberikan banyak tanda, bukti bahwa ia telah bangkit. Nah, kemudian dia juga sebelum dia naik, dia mengajarkan murid-muridnya, mempersiapkan mereka untuk tugas memberitakan Injil dan memberitakan tentang Kristus ke seluruh dunia. Nah, teman-teman, terus pertanyaan selanjutnya, apa pentingnya buat kita semua hari-hari ini tentang kenaikan Kristus ini? Nah, yang pertama, why does the ascension of Jesus matter? Kenapa kok penting? Yang pertama adalah assurance of heaven. Di situ tertuliskan bahwa jaminan surga. Nah, teman-teman, kadang kita merasa, oh Tuhan ini pergi, ini seolah-olah kok kata-kata pergi ini sesuatu yang tidak mengenakkan ya, sesuatu yang negatif. Toh dia sudah pergi meninggalkan muridnya, toh dia sudah pergi meninggalkan kita hari-hari ini. Nah, padahal kenaikan Kristus adalah sebuah reuni yang indah antara dia dengan Bapa. Yesus bilang bahwa ia datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Jadi ilustrasinya apa sih? Ilustrasinya adalah seorang tentara yang pemberani, tentara yang terluka di medan perang, dia kemudian kembali ke rumahnya, bertemu istrinya dan anaknya. Bukankah itu sesuatu yang indah? Pada saat dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia ini dan dia kembali kepada Bapaknya. Nah, kita bicara tadi yang pentingnya pertama, assurance of heaven, jaminan surga. Ini adalah kabar baik buat kita semua para pendosa. Kita tahu bahwa kita memiliki natur untuk berdosa. Nah, teman-teman, apa baiknya? Bahwa ada jaminan bahwa kita semua di tempat ini yang harusnya mengalami maut, mengalami kematian, Tuhan persiapkan surga bagi kita semua. Nah, ayatnya di mana? Ayatnya ada di Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 yang tadi pagi Pastor Raymond bacakan buat kita semua gitu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kau pun berada. Nah, teman-teman, konteksnya di sini di Yohanes 14 ini kita kembali ke sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Nah, di sini adalah murid-murid mengalami kesedihan, kegalauan. Kegalauan bahwa, oh iya, nantinya ada satu orang yang akan berkhianat. Siapa namanya? Yang akan berkhianat? Siapa? Yudas Iskariot. Banyak dari mereka akan menolak Yesus. Murid-muridnya akan, setelah Yesus disalibkan, kita tahu bahwa murid-muridnya kembali ke pekerjaan lamanya dan sebagainya. Dan murid-muridnya juga takut, aduh aku kalau ditinggal guruku ini susah aku. Jadi dia galau. Nah, tapi Tuhan dikatakan di sana bahwa percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. You believe in God, believe also in me. Teman-teman percaya di sini bahwa janjinya Tuhan ya dan amin, bukan? Ya, percaya ya janjinya Tuhan ya dan amin. Jadi ketika dia mengatakan
believe also in me. Ketika dia bilang ke murid-muridnya, jangan galau, aku akan memberikan damai dan ketenangan bagimu. Dan saya pribadi juga percaya bahwa kalimat ini juga ada untuk kita semua hari-hari ini. Jangan gelisah hati kita. Mungkin kita merasa, oh Tuhan begitu jauh di surga. Tapi ternyata enggak sejauh itu teman-teman. Di ayat selanjutnya Yesus juga sangat percaya diri ya. Dia bilang bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu adalah sebuah bentuk confidence Yesus bahwa dia akan menyediakan tempat buat kita. Enggak mungkin dia bisa begitu percaya diri kalau dia cuman janji manis atau membual atau sugarcoat gitu ya. Tapi dia bilang, in my father's house, berarti ia pernah di sana sebelumnya. Dan karena dia tahu bahwa dia adalah Tuhan kita, dia adalah Allah Tritunggal, maka jelas sekali ia sangat paham betul apa yang dikatakannya. Nah, menyediakan tempat bagimu adalah sebuah ekspresi kasih. Maka dari itu, saya juga nggak setuju kalau ada teman-teman bilang, oh Tuhan itu naik ke surga karena ia tidak mengasihi muridnya. Ia tidak mengasihi kita semua di tempat ini. Justru itu keliru. Karena dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita adalah bentuk kasih. Teman-teman bayangin, nanti bulan Juli, Kak Toto sama Kak Mega akan punya anak. Gitu ya, kan Kak Mega lagi hamil. Bayangin mereka mempersiapkan kamar yang indah, kasur yang indah, selimut, baju, semuanya. Itu adalah bentuk kasih. Pun begitu Tuhan, ketika ia menyiapkan tempat bagi kita semua, itu adalah bentuk kasihnya yang luar biasa. Yesus dengan kasihnya mempersiapkan tempat bagi kita, dengan rasa yang begitu percaya diri, bahwa kita semua di tempat ini, yang percaya, yang menerima dia sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat, akan bertemu dengan dia suatu saat kelak. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak siapa ini? Ada yang tahu? Namanya siapa? Sir James Matthew Barrie. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, jadi teman-teman kalau tahu cerita Peter Pan, dia adalah penulisnya Peter Pan. Dia adalah seorang novelis ternama. Dia terlahir di kota Scotland, kemudian dia pindah ke London. Nah, James ini adalah anak ke-9 dari 10 bersaudara. Suatu saat kakaknya namanya David itu meninggal dari sebuah insiden ice skating. Jadi dia pergi ice skating, tapi si David kakaknya ini mengalami kecelakaan. Dan David adalah anak kesayangan mamanya. Nah, Sir James Matthew Barrie ini, dia sampai harus menggunakan baju kakaknya untuk menghibur mamanya. Jadi mereka kan mirip, tapi supaya mamanya ini enggak sedih, enggak terluka, dia menggunakan baju kakaknya supaya dia serupa dengan kakaknya. Nah, tapi kemudian suatu saat ada musim, ada saatnya mamanya itu sudah enggak merasakan sedih. Kemudian si James ini terinspirasi sehingga ia menuliskan sebuah buku untuk mamanya dengan judulnya Margaret Ogilvy, nama mamanya sendiri. Jadi dia menuliskan buku namanya Margaret Ogilvy. Nah, di dalam bukunya itu dia menuliskan kenapa kok mamanya akhirnya enggak sedih. Bahkan si David kokonya ini, kakaknya ini anak kesayangannya. Ternyata mamanya itu suka membaca Alkitab Yohanes 14. Saking sukanya mamanya membaca Yohanes 14 itu. Kalau zaman dulu itu Alkitab itu kertasnya itu tipis. Jadi kalau sering dibuka, itu akan terjadi lipatan. Jadi kalau Alkitab itu ditaruh kemudian dibuka, akan langsung otomatis terbuka ke halaman yang paling sering dibaca. Karena kertasnya tipis kan. Kalau teman-teman sekarang punya handphone gitu enak kan. Tapi zaman dulu kan kertasnya tipis. Nah, di situ si James ini lihat bahwa setiap kali Alkitab itu ditaruh, Alkitab itu akan kalau dibuka gitu akan otomatis buka Yohanes 14. Ketika ditanya, kenapa kok mamanya suka baca Yohanes 14? Dia bilang, awalnya aku sedih harus kehilangan David. Tapi setelah aku membaca ini, aku bersyukur bahwa David sudah mendapat jaminan surga. Bahkan sampai mamanya itu tidak bisa membaca. Halaman itu ada kecupan
bibirnya si mama itu. Bahwa ternyata meskipun dia sudah nggak bisa membaca, dia setiap hari masih membuka halaman yang sama, kemudian dia cium Yohanes 14 itu. Karena dia merasa bahwa ia begitu dekat dengan anaknya David. So teman-teman, hari ini kita belajar gitu ya. Yuk, kapan terakhir kali kita buka Alkitab kita? Sama seperti mamanya si Sir James ini. Dia begitu menghidupi Yohanes 14 ini, sehingga rasa galaunya, rasa sakit hatinya kehilangan anaknya bisa terobati dengan baik. Nah, kita lanjut lagi. Bahwa yang kedua, yang pentingnya adalah Christ descend in order to bring God to humanity. And He ascend to bring humanity to God. Bahwa Tuhan turun ke dunia untuk menunjukkan dirinya Tuhan ke manusia. Tapi ketika dia naik, dia membawa manusia itu ke Tuhan gitu ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa ini pentingnya. Bahwa pentingnya Tuhan untuk naik ke surga adalah menyediakan tempat buat kita semua. Nah, kita akan lanjut lagi gitu ya. Kenapa kok pentingnya Yesus naik ke surga? Yang kedua, setelah assurance of heaven, setelah kita dapat kepastian surga, yang kedua adalah blessed by the Holy Spirit. Minggu lalu kita belajar banyak dari Kak Farah tentang Holy Spirit. Nah, kalau bicara soal Holy Spirit, gitu ya, kalau kita bicara soal Holy Spirit, kenapa kok Holy Spirit itu adalah sebuah berkat, penyertaan gitu ya. Bahwa kita ini harus tahu bahwa kenaikan Yesus menandakan turunnya Roh Kudus, itu secara otomatis. Dia bilang begini, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus dia kepadamu. Nah, kita akan lihat di Yohanes 14 ayatnya yang ke-18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Jelas bahwa Tuhan pergi bukan untuk meninggalkan kita, justru dia akan meninggalkan Roh Kudus yang sama, yang memiliki kualitas yang sama. Bahwa ini semakin menguatkan bahwa kepergiannya bukanlah tanda bahwa ia tidak mengasihi kita. Ia justru tidak akan membiarkan kita sendiri. Teman-teman, hari ini mungkin kita secara jasmani, kita adalah yatim piatu, kita nggak punya orang tua, atau mungkin kita dari keluarga yang broken, keluarga yang tidak sempurna. Tapi secara rohani dari ayat ini, Tuhan mau meneguhkan kita semua, bahwa ketika kita sudah menerima Tuhan sebagai Yesus, itu adalah kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus, dan kita bukan yatim piatu, bahwa ada Roh yang akan mendampingi kita. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dalam namaku juga adalah bentuk menyatakan bahwa Roh Kudus dan Yesus ini memiliki kualitas yang sama. Menjadi representasi atau menjadi seorang yang lain yang memiliki kualitas yang sama seperti Yesus. Nah, teman-teman, kita ini kadang nggak tahu apa sih fungsinya Holy Spirit ini. Aku mau bilang bahwa the Holy Spirit gitu ya, has an amazing ministry in the life of believers. Bahwa Roh Kudus mempunyai pelayanan yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Anda harus tahu persis bagaimana dia memberkati hidup Anda. Ini aku kasih 10, tapi kalau teman-teman search, mungkin ada puluhan, 50, bahkan 60. Apa saja manfaat dari Roh Kudus? Yang pertama, He convicts the word of sin. Ia menginsyafkan kita. Jadi seharusnya ketika teman-teman di sini adalah orang-orang yang percaya, teman-teman sudah nggak perlu tanya dosa nggak dosa. Karena teman-teman sudah tahu bahwa Roh Kudus ada di dalam teman-teman dan ia menginsyafkan teman-teman. Oh iya, aku tahu ini dosa. Oh, aku tahu ini nggak dosa. Yang kedua, He guide us. Ia memandu, ia membimbing kita. Ia memberikan kita petunjuk gitu ya. Ketika teman-teman nggak tahu aku harus ngapain ya. Kita bisa punya Roh Kudus, kita bisa tanya Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. He reveals Christ to us and in us. Dia mengungkapkan siapa Kristus di luar dan di dalam kita. He lead us memimpin
Kadang itu kita merasa bahwa, oh aku memimpin diriku. Enggak, kita harus membiarkan Roh Kudus memimpin kita. Tapi seringkali kedagingan kita menjadi pemimpin yang utama. He empowers us, dia melengkapi kita. Mungkin kita nggak sempurna. Aku merasa aku nggak sempurna dalam perkataanku, dalam perbuatanku. Tapi dia selalu melengkapi kita, memperbarui kita. He teach us to pray. Jadi teman-teman hari ini kita selalu mengingatkan, jangan takut untuk mendoakan orang lain. Jangan takut untuk berdoa, karena Roh Kudus mengajarkan kita bagaimana cara berdoa. He bear us witness in us that we are children of God. Ia bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi jangan mau dituduh oleh orang lain, dituduh oleh dunia, dituduh oleh iblis bahwa kamu bukan siapa-siapa. Karena Roh Kudus sudah lebih dahulu bersaksi. He anoints us for ministry. Dia mengurapi setiap daripada kita. Kita tahu kita nggak sempurna, tapi sekali lagi pengurapan Roh Kudus itu ada dan nyata di dalam kehidupan kita. He dwells in us. Ia tinggal selamanya tersimpan. Jadi jangan teman-teman berpikir bahwa Roh Kudus pada saat teman-teman berbuat dosa, dia pergi. Tapi dia selalu ada. Mungkin dia sedang berduka. Mungkin ibaratnya rumah, dia cuma duduk di pelataran, dia cuma bersedih hati. Maka itu perlu kita merangkul, kita berdoa, kita punya relasi dengan Roh Kudus itu sendiri. He give us access to Jesus. Ini yang luar biasa. Kita merasa bahwa Tuhan Yesus jauh di surga. Tapi enggak, ia hanya begitu dekat di hati kita. Karena dari Roh Kudus kita punya akses langsung ke Yesus dan ke Bapa, ke Allah Bapa. Nah, teman-teman, ada satu quotes yang menarik dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, Charles Spurgeon. Dia bilang gini, without the Spirit of God, we can do nothing. We are as ships without wind, or chariots without steeds. Like branches without sap, we are withered. Like coals without fire, we are useless. As an offering without the sacrificial flame, we are unaccepted. Tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ibarat kapal tanpa angin, kereta tanpa kuda, ibarat ranting tanpa getah atau vakuola. Kita layu dan lemah. Bagaikan batu bara tanpa api, kita tidak ada gunanya. Sebagai persembahan tanpa api kurban, kita tidak diterima. Teman-teman, ini pentingnya kita punya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Maka dari itu nanti tanggal 19 Mei, kita akan sama-sama mendoakan di atas. Jadi setelah youth service, kalau teman-teman rindu bisa berbahasa roh, teman-teman rindu, teman-teman bisa kepenuhan roh, teman-teman bisa datang di atas, nanti kita sama-sama, teman-teman tim dari pastoral, pemimpin-pemimpin di AFJ Surabaya akan mendoakan teman-teman gitu ya. Nah, selanjutnya, kita udah belajar A, B ya, kenapa kok penting? Assurance of heaven, jaminan surga. Kenapa terus kemudian ada blessed by the Holy Spirit, ada penyertaan Roh Kudus. Nah, kita akan belajar yang terakhir, how do we celebrate the ascension of Jesus? Bagaimana cara kita bisa merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Dengan C, continues his work. Melanjutkan pekerjaannya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kenaikan Yesus Kristus ke surga bukan ending dari sebuah film. Bukan ending dari sebuah buku. Justru itu adalah awal yang baru. Murid-muridnya mengabarkan Injil ke seluruh penjuru dunia. Mari kita memiliki tanggung jawab untuk mengabarkan Injil dan menjadikan semua bangsa muridnya. Continue his work. Nah, kita akan baca sama-sama di Yohanes 14 ayat 12. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Kenaikannya bukan menggambarkan bahwa semuanya sudah usai. Semuanya dipecat lalu telah berakhir. Ya udah ya, saya naik, semua selesai, kembali ke pekerjaan lamanya sebagai nelayan or anything. Justru itu adalah sebuah promosi, sebuah awal mula. Yesus sangat berharap bahwa siapa yang benar-benar percaya kepada dia, mengambil tanggung jawab itu untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia. Dia tidak ingin semua muridnya tercerai-berai. Meskipun saat dia mati hal itu terjadi. Ya kan?
Ini kan sebelum Tuhan Yesus disalibkan dan itu terjadi. Pekerjaan-pekerjaan yang besar bukanlah tentang kemewahan, bukan tentang spektakuler teman-teman. Tetapi soal dampaknya. Kita percaya bahwa kita ini adalah garam dan terang dunia. Sehingga dampaknya harus benar-benar terasa. Kita menjadi garam, kita berarti harus memberikan rasa. Kita menjadi cahaya, berarti kita harus menjadi terang untuk orang lain. Tetapi kita cenderung tidak peduli. Hari-hari ini kita merasa bahwa yang penting adalah diriku, yang penting adalah diriku. Cenderung malas, cenderung bosan, mudah menyerah kalau ada tantangan atau ada cobaan. Nah, aku pun juga merasa bahwa continue his work ini tidak mudah. Di dalam kehidupan pelayananku aku juga ada titik di mana aku merasa, oh sudahlah aku capek, aku lelah. Harus berapa lama lagi? Belum dianggap kepalanya besar, dibully gitu ya, beberapa minggu yang lalu. Jadi aku merasa kayak, aduh capek Tuhan, aku mau istirahat aja. Tapi di sini sebelum aku sharing di tempat ini, aku mempersiapkan ini, Tuhan sendiri yang menegur bahwa kita harus continue his work, kita harus melanjutkan pekerjaannya. Sekali lagi, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar bukanlah tentang sesuatu yang wow, sesuatu yang hebat. Ini bagaimana berbicara soal dampak. Nah, he works from heaven through his people by the Holy Spirit for the accomplishment of God's purpose. Dia berkarya dengan duduk di sebelah kanan Bapa melalui kita semua oleh karya Roh Kudus demi tercapainya tujuan Allah yang kudus dan mulia. Itu adalah sebuah harmoni yang indah. Sama seperti konduktor di depan untuk memainkan setiap instrumen-instrumen, entah itu keyboard, piano, drum, everything. Itu adalah sebuah harmoni yang indah. Tuhan mau kita semua bekerja, melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Dia mau kita untuk mengerti, paham betul. Tapi memang hari-hari ini kita kan merasa, aduh aku enggak deh, aku males, aku tak datang ke gereja, selesai pulang. Enggak usah pelayanan itu enggak penting. Oh, aku enggak mau peduli dengan orang tuaku, aku enggak mau mendoakan mereka. Nah itu ada hal yang wajar, kalau kita buka, ini adalah, kita fast forward ya teman-teman. Jadi setelah tadi kita bahas di Yohanes 14 itu adalah ketika Tuhan Yesus sebelum ditangkap dan kemudian dia dihukum, disalibkan ya. Nah kita akan fast forward sedikit ke tempat exactly di mana Tuhan Yesus naik ke surga. Nah di sana tertuliskan bahwa di Kisah Para Rasul, ketika mereka masih menatap ke langit untuk berusaha melihat Yesus, tiba-tiba muncullah di samping mereka dua malaikat yang tampak seperti laki-laki berpakaian putih. Kedua malaikat itu berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa kalian masih berdiri di sini dan memandang ke langit? Suatu hari nanti Yesus ini yang sudah terangkat ke surga dari antara kalian akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kalian lihat waktu dia pergi." Nah, kalau boleh dibayangkan itu gini, kan tadi aku bilang bahwa Tuhan itu beneran naik secara fisik. Jadi dari bawah, kalau aku enggak bisa, keberatan gitu ya. Mungkin ya kira-kira gini, dia naik pelan-pelan. Muridnya itu ngeliatin ya. Lama gitu. Kita nggak tahu berapa lama. Sampai dua malaikat ini turun. Menurut konteksnya itu, dua malaikat yang menegur ini sama dua malaikat yang menghibur Maria waktu jenazah Yesus nggak ada. Jadi kayak diem gini. Liatin. Terus, hei, kok cuman liatin? Kira-kira gitu kalau diparafrasakan atau dibahasakan. Ngapain cuman berdiri di sini? Tuhan bilang apa? Tuhan bilang untuk mengabarkan Injil kan. Jadi mereka langsung pergi mengabarkan Injil. Itu pun sama seperti kita teman-teman. Mungkin kita merasa, ya udahlah, toh kita sudah dapat jaminan surga. Ya udah aku sekarang tak nunggu aja sampai Tuhan datang. Nunggu gini. Sama, mirip-mirip. Tapi enggak. Kita harus merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan spirit untuk melanjutkan pekerjaannya di dunia ini. Sekali lagi bukan enggak harus di gereja. Pastor Raymond selalu mengajarkan kita ada banyak sekali bidang yang bisa kita kerjakan. Di art, business, church, government, banyak sekali. Education,
digital, banyak banget. Nah, aku mau cerita sedikit gitu ya. Aku boleh undang tim praise and worship juga untuk naik. Jadi kita boleh kasih applause gitu ya buat beberapa teman kita yang ambil step up dari zona nyaman mereka. Yang pertama ada satu anak nih berangkat summer mission. Aku nggak mau sebut namanya karena mungkin anaknya malu. Tapi dia ambil kesempatan ini untuk continue the work of Jesus. Melanjutkan pekerjaan Tuhan, menjadi kepanjangan tangannya. Melanjutkan apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan melayani orang-orang di daerah. Dia berangkat summer mission tahun ini, kita akan mendoakan juga semoga dia berhasil. Kemudian ada 3 anak ditambah Kathleen, karena Kathleen waktu itu nggak datang. Mereka step up untuk menjadi pendamping, menjadi pengajar pada saat iKids camp gitu ya. Begitu luar biasa bukan? Mereka mau untuk ambil kesempatan. Inilah yang kita rayakan. Continue his work, melanjutkan apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan di dunia. Bukan berarti kita cuman ongkang-ongkang, kita cuman diam, menunggu. Justru pada saat teman-teman muda, teman-teman harus ambil kesempatan ini. Melanjutkan semangat Tuhan Yesus. Melanjutkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan di dunia ini. Apa isi hatinya. Apa yang Tuhan Yesus inginkan bahwa semua orang menjadi muridnya gitu ya. Semua orang bisa mengenal dia. Bayangin kalau teman-teman bisa tahu bahwa ada surga yang begitu besar. Dan dunia ini hanya sebuah tempat singgah. Mau gak sih teman-teman bawa orang-orang yang teman-teman kenal gitu ya, sama-sama. Untuk bisa ke surga suatu saat nanti. Ini yang harus kita lakukan, di spirit yang harus kita kerjakan bersama-sama teman-teman. Aku mau bacain sedikit tulisan puisi yang aku buat kemarin gitu ya. Kenaikanmu bersama awan yang biru. Kau naik untuk mempersiapkan rumah bagiku. Kau akan datang lagi menjemput diriku dan membawaku ke rumah bersamamu. Terkadang aku lupa akan Roh Kudus di dalamku yang senantiasa menyertaiku, yang mengajarkan segala sesuatu, yang menghiburkan saat ku rindu dan mengingatkanku semua ajaranmu. Kan ku nanti kedatanganmu ya Yesusku, berjaga-jaga selalu aku setiap waktu, menjadi kepanjangan tanganmu, menjadi berkat bagi sesamaku, hingga suatu saat hari nanti kau kembali padaku berkata, menyala abangku. Menyala abangku ini kan kata-kata yang dipakai hari-hari ini untuk menunjukkan, wow keren gitu ya. Siapa sih yang gak pengen kalau suatu saat Tuhan datang gitu ya, dengan bentuk fisiknya dia bilang, menyala abangku, keren, respect gitu. Semua pasti pengen. Dan kabar baiknya, kita punya Roh Kudus. Sekali lagi, jangan sia-siakan. Don't take it for granted, Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kalau teman-teman hari ini merasa begitu jauh sama Tuhan, ingat bahwa Roh Kudus begitu dekat di hati kita. Nggak sejauh itu. Kalau teman-teman hari ini merasa bahwa keluargaku broken, aku cuma yatim piatu. Enggak, Tuhan enggak membiarkan teman-teman sendiri. Mungkin secara jasmani iya, tetapi secara rohani ada Roh Kudus yang selalu bersama dengan teman-teman. Hari ini sama-sama kita renungkan bagaimana ia telah naik. Kita belajar 3 hal ABC. Why does the ascension of Jesus matters? Assurance of heaven. Ada jaminan surga bahwa kehidupan kita di muka bumi ini hanya sementara. Jadi kalau teman-teman merasa beban berat, teman-teman merasa stres, teman-teman merasa bahwa aku gak layak, teman-teman merasa bahwa aduh aku gak bisa, aku gak sekaya temanku, aku gak bisa liburan kayak temanku, aku cuman kayak gini-gini aja. Ini bukan kehidupan kita selamanya. Tapi dengan kenaikan Yesus ke surga ada jaminan tempat untuk kita semua di kehidupan kita yang kekal. Kita sudah dianugerahi penyertaan Roh Kudus, blessed by the Holy Spirit. Don't take it for granted. Terus ABCC-nya, continues His work. Kita lanjutkan semangat Tuhan Yesus. Hatinya Tuhan menjangkau setiap teman-teman yang belum percaya. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Kita memberikan semangat, kita memberikan perhatian. Bukan jadi anak yang acuh tak acuh, aku enggak peduli. Aku enggak peduli keluargaku, aku enggak peduli papa mamaku, aku enggak peduli saudara-saudaraku, no.
Tuhan gak pernah sedemikian rupa. Hari ini aku mau kita mempraktekkan gitu ya, secara langsung, how to continue His work. Di dalam pelayanannya, Tuhan Yesus sangat suka mendoakan satu dengan yang lain. Ia selalu mendoakan murid-muridnya. Bahkan ia selalu menyertai meskipun ia naik ke surga.